Di balik kesuksesan dan kemewahan sebuah rumah sakit terkenal di Kamboja, tersembunyi sebuah jaringan gelap yang memanfaatkan nyawa manusia. Joko, seorang pemuda dari desa kecil di Jawa Timur, tergoda oleh janji kekayaan untuk menyelamatkan keluarganya. Namun tanpa ia sadari, ia terjebak dalam perdagangan organ internasional. Ketika keluarganya mencari bantuan, 12 dukun sakti dari Jawa Timur berani menantang dunia gelap ini. Dalam perjalanan mereka, kebenaran yang lebih besar terungkap, dan dalang dari kejahatan ini jauh lebih berbahaya daripada yang bisa mereka bayangkan. Siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya? Dapatkah mereka menyelamatkan Joko sebelum semuanya terlambat? Sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilapangkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Semeru, Joko, seorang pemuda berusia 27 tahun, hidup bersama keluarganya yang sederhana. Joko adalah anak pertama dari 3 bersaudara, anak yang rajin dan penuh tanggung jawab. Ayahnya, Pak Agus, seorang petani jagung, dan ibunya, Bu Siti, seorang penjahit pakaian tradisional, sudah cukup berusia dan tidak lagi mampu bekerja keras di ladang. Sementara itu, adiknya, Dian, masih di bangku sekolah dasar. Keadaan ekonomi keluarga mereka kian sulit setelah badai melanda ladang jagung mereka, membuat hasil panen sangat minim. Joko, yang sebelumnya bekerja serabutan di Jakarta, memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya demi membantu keluarga. Namun, setelah beberapa bulan mencari pekerjaan tanpa hasil, ia mulai merasakan beban yang semakin berat. Mimpi-mimpi besarnya untuk mengubah nasib keluarga seolah jauh dari jangkauan, sementara utang-utang ayahnya semakin menumpuk. Ia merasa tidak ada jalan keluar dan mulai terdesak. Suatu sore, saat duduk di warung kopi dekat rumahnya, Joko bertemu dengan seorang pria asing yang memperkenalkan diri sebagai Budi. Budi adalah seorang perekrut yang menawarkan peluang besar kepada Joko. Ia menjelaskan bahwa ada sebuah program medis di luar negeri yang menawarkan uang besar kepada orang-orang yang bersedia mendonorkan ginjalnya. Kalau kamu bersedia, Joko, kamu akan mendapatkan sekitar 9 juta rupiah. Itu cukup untuk membayar utang-utang keluarga dan bahkan bisa memulai usaha baru, ujar Budi dengan meyakinkan. Prosedurnya aman, dan banyak orang Indonesia yang sudah melakukannya. Joko terkejut mendengar tawaran itu, namun dalam benaknya, 9 juta rupiah adalah jumlah uang yang sangat besar. Ia tahu keluarganya sedang terhimpit kesulitan, dan jika ia bisa mendapatkan uang sebesar itu, maka semua masalah mereka bisa terselesaikan. Tidak ada yang tahu betapa terdesaknya dia untuk mengubah hidup mereka. Meskipun ragu, rasa putus asa dan desakan kebutuhan ekonomi membuat Joko akhirnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Sebelum ia memutuskan untuk ikut, Budi memastikan bahwa prosedur medisnya aman dan mereka akan menjemput Joko di bandara setelah ia tiba di Kamboja. Dengan janji manis dan hati yang bimbang, Joko pun memutuskan untuk mengikuti tawaran tersebut. Sesampainya di Kamboja, Joko disambut oleh seorang pria yang mengaku bernama Tuan Ratana, seorang dokter yang katanya akan memfasilitasi proses medis di sebuah rumah sakit di Phnom Penh. Rumah sakit itu terlihat bersih dan modern, jauh dari kesan buruk yang ia bayangkan. Semua prosedur yang dijelaskan kepadanya terdengar logis dan profesional, bahkan Tuan Ratana menjanjikan kepadanya perawatan terbaik setelah operasi. Namun, beberapa hari setelah operasi, Joko mulai merasa ada yang tidak beres. Tubuhnya terasa lemah, dan kondisi fisiknya tidak kunjung membaik. Ia merasa seperti ada yang disembunyikan dari dirinya, tetapi Tuan Ratana terus meyakinkannya bahwa itu adalah bagian dari pemulihan. Joko yang tidak tahu apa-apa, terus mengikuti perawatan tersebut dengan harapan bisa segera pulang ke rumah dan memberikan uang yang dijanjikan kepada keluarganya. Pada hari kelima setelah operasi, Joko tiba-tiba mendapati dirinya terkunci di sebuah ruangan yang gelap di rumah sakit. Tidak ada yang memberinya penjelasan tentang apa yang terjadi. Rasa takut mulai merayapi dirinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua yang dikatakan oleh Budi dan Tuan Ratana benar adanya. Mengapa ia belum diberikan izin untuk kembali? Mengapa ia tidak bisa menghubungi keluarganya? Perasaan terperangkap dan terisolasi membuat Joko merasa semakin cemas. Di sisi lain, keluarga Joko di Indonesia mulai merasa khawatir karena tidak ada kabar darinya. Ibunya, Bu Siti, yang selalu menunggu dengan penuh harap, mulai merasakan firasat buruk. Setiap hari,
Ia selalu duduk di depan rumah menunggu surat atau telepon dari anaknya. Pak Agus, ayah Joko, yang sudah uzur dan lelah bekerja di ladang, tak bisa berbuat banyak selain menatap kosong ke arah jalanan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di Kamboja, hanya tahu bahwa anak pertama mereka yang selama ini menjadi harapan keluarga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di tengah kegelisahan itu, Bu Siti mencoba mencari informasi dengan berbagai cara. Ia menghubungi teman-teman Joko yang ada di Jakarta, namun tak satu pun yang mengetahui keberadaan anaknya. Semua orang yang ia hubungi hanya memberikan jawaban yang samar, bahkan beberapa orang berkata bahwa Joko mungkin hanya sedang sibuk bekerja dan tidak bisa dihubungi. Tetapi Bu Siti tidak bisa menerima alasan tersebut. Kepercayaan kepada anaknya, yang dikenal sebagai pemuda yang sangat bertanggung jawab, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bu Siti memutuskan untuk bertanya kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu. Salah satunya adalah Mbah Gondo, seorang dukun sakti yang terkenal di daerah mereka. Mbah Gondo adalah sosok yang selalu dihormati oleh masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pencarian nasib atau menyelesaikan permasalahan besar. Mbah Gondo adalah orang yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk mencari tahu hal-hal yang tak tampak oleh mata biasa. Dengan penuh harap, Bu Siti mendatangi rumah Mbah Gondo, yang terletak di ujung desa. Di sana, ia menceritakan segala yang terjadi pada Joko, berharap Mbah Gondo bisa menemukan petunjuk yang hilang. Mbah Gondo mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Anakmu tidak pergi dengan cara yang biasa, Bu. Ada yang tidak beres, dan aku akan menolongmu. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Itulah awal mula perjalanan Mbah Gondo dan 11 dukun sakti lainnya yang akan menemani pencarian Joko. Mereka akan melakukan perjalanan jauh ke Kamboja, menembus batas yang belum pernah mereka lewati, dan menghadapi bahaya yang mungkin belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi niat mereka jelas, untuk membawa pulang Joko yang hilang dan mengungkap rahasia gelap yang telah menjeratnya. Setelah menerima keputusan bulat dari Mbah Gondo untuk membantu mencari Joko, Bu Siti merasa sedikit lega. Meskipun hatinya masih diliputi kecemasan, harapan kembali menyala. Mbah Gondo tidak hanya dikenal sebagai dukun yang sakti, tetapi juga sebagai orang yang memiliki jaringan luas di dunia gaib dan manusia. Ia selalu berhasil menemukan jalan keluar dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Di desa mereka, ada sebuah tradisi yang diwariskan turun-temurun, yaitu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh para dukun. Mbah Gondo tidak bekerja sendirian, karena ia membawa serta 11 dukun sakti lainnya yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada yang ahli dalam perbatasan gaib, ada yang bisa meramal, ada yang bisa menghubungi dunia lain, dan ada juga yang memiliki kemampuan untuk menemukan jejak yang hilang, kemampuan yang sangat diperlukan dalam misi ini. Bersama mereka, Mbah Gondo memulai perjalanan menuju Kamboja. Pagi itu, mereka berangkat dari desa Jember dengan sebuah kendaraan besar yang disiapkan oleh salah satu dukun yang memiliki hubungan dengan pengusaha transportasi. Mbah Gondo sudah mempersiapkan segalanya, termasuk pembekalan ilmu dan mantra yang akan digunakan selama perjalanan. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan 11 dukun lainnya di rumahnya, memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan. Kita bukan hanya berhadapan dengan dunia manusia, tapi juga dengan kekuatan yang lebih besar. Jaga ketenangan hati, dan ikuti petunjuk yang akan diberikan oleh alam semesta. Ini bukan perjalanan biasa, pesan Mbah Gondo dengan tegas. Setelah itu, mereka semua memasuki kendaraan dan melanjutkan perjalanan ke bandara internasional. Sepanjang perjalanan, suasana dalam kendaraan terasa penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Setiap dukun sibuk dengan persiapannya masing-masing, berdoa dan mempersiapkan mantra-mantra untuk mengatasi segala rintangan yang mungkin muncul. Mbah Gondo duduk di kursi depan, matanya menatap lurus ke jalanan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di Kamboja, sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi, dengan tekad yang bulat, ia tahu bahwa mereka harus menemukan Joko, apapun yang terjadi. Sesampainya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, para dukun merasa sebuah ketegangan menyelimuti. Tidak hanya karena perbedaan budaya dan bahasa, tetapi juga karena energi gelap yang mereka rasakan begitu menyelimuti kota tersebut. Mereka tidak bisa begitu saja melangkah tanpa berhati-hati. Mbah Gondo membawa rombongannya menuju sebuah rumah sewa yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Mereka membutuhkan tempat yang aman untuk melakukan penyelidikan dan merencanakan langkah-langkah berikutnya. Begitu tiba di tempat sewaan mereka,
Masing-masing dukun mulai melakukan ritual untuk melindungi diri mereka dan membuka jalan untuk mengungkap misteri yang ada. Para dukun yang lebih ahli dalam dunia gaib segera melakukan ritual dengan bahan-bahan yang telah mereka bawa. Dengan kekuatan spiritual yang mereka miliki, mereka mencoba menghubungi alam gaib untuk mencari petunjuk tentang keberadaan Joko. Ada yang duduk dalam meditasi mendalam, ada yang menulis simbol-simbol kuno di tanah, sementara Mbah Gondo sendiri memimpin mereka dalam doa dan mantra khusus untuk memanggil kekuatan alam yang bisa membantu mereka. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, salah seorang dukun merasakan sesuatu yang aneh. Dukun Pramono, yang memiliki kemampuan melihat energi gaib, mengerutkan keningnya. Ia melihat bayangan samar di sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang mengamati mereka. Ada yang mengintai kita, bisiknya. Mbah Gondo segera merespons. Jaga ketenangan. Jika ada yang menghalangi kita, kita harus hadapi dengan kepala dingin. Alam ini tak mudah dipahami, tetapi kita harus tetap berpegang pada tujuan kita. Para dukun pun mengalihkan perhatian mereka ke petunjuk-petunjuk yang lebih jelas. Dukun Rini, yang memiliki kemampuan meramal dengan cara melihat masa depan dalam mimpi, terjatuh dalam kondisi yang seolah terhipnotis. Di dalam mimpinya, ia melihat Joko, terbaring lemah di sebuah ruangan yang suram, dikelilingi oleh orang-orang asing yang tak ia kenal. Joko tampak sangat terpuruk, namun ada sosok misterius yang memberikan petunjuk. Kamar ini bukan tempatmu, carilah jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Joko ada di sana. Rini terbangun dengan keringat dingin. Dia terjebak di suatu tempat. Ada yang menjaga pintu keluar. Kita harus mencari tahu siapa dia. Mbah Gondo mengumpulkan para dukun untuk mendiskusikan petunjuk ini. Mereka semua sepakat bahwa mereka harus segera ke rumah sakit yang disebut-sebut oleh Budi dan Tuan Ratana. Rumah sakit itu berada di kawasan yang cukup terpencil, jauh dari keramaian kota. Dengan bantuan petunjuk yang didapat dari Rini, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit itu dengan penuh hati-hati. Mbah Gondo memberikan instruksi kepada seluruh tim, kita harus masuk tanpa menarik perhatian. Gunakan semua kemampuan kita untuk menyusup tanpa terdeteksi. Ingat, kita datang untuk mencari Joko dan membongkar misteri ini. Dengan semangat yang membara, para dukun menuju rumah sakit yang mereka yakini menjadi tempat Joko dirawat. Namun, tak ada yang menyangka bahwa rumah sakit tersebut bukanlah tempat biasa. Rumah sakit ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang mereka bayangkan. Dan di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar perdagangan organ. Begitulah, perjalanan mereka menuju kebenaran baru saja dimulai. Mereka harus menghadapi lebih banyak rintangan, tetapi tekad mereka untuk menemukan Joko dan mengungkap dalang dari semua ini tidak akan pernah pudar. Di malam yang sunyi, para dukun berkumpul di rumah sewa mereka. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu seolah menggambarkan betapa beratnya perjalanan mereka. Setiap dukun merasakan bahwa kebenaran yang mereka cari sangat dekat, namun juga begitu penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Mbah Gondo duduk di tengah-tengah mereka, memandang wajah-wajah penuh tekad dari rekan-rekannya. Kita harus segera menyelidiki rumah sakit itu, kata Mbah Gondo dengan suara yang berat, namun tegas. Ada yang tersembunyi di balik dindingnya. Kita akan temukan Joko, dan kita akan bongkar semuanya. Para dukun yang lebih berpengalaman dalam ilmu gaib sudah mempersiapkan diri mereka. Dukun Sutarno, yang ahli dalam melihat aura dan energi, menyarankan untuk menggunakan kemampuan mereka untuk menembus ruang-ruang yang tersembunyi. Kita bisa mencari petunjuk melalui energi yang ada di sekitar rumah sakit itu. Semua tempat memiliki energi yang tertinggal, terutama yang gelap seperti ini. Mbah Gondo mengangguk setuju. Mereka sudah memutuskan untuk menggunakan semua kemampuan mereka, baik yang bisa dilihat maupun yang tak terlihat, untuk menyelidiki rumah sakit tersebut. Mereka tahu bahwa waktu sangat berharga, dan kebenaran yang mereka cari bisa terhenti begitu saja jika mereka tidak bertindak cepat. Keesokan harinya, pagi yang cerah menyapa para dukun yang sudah siap untuk menjalankan misinya. Dengan hati-hati, mereka bergerak menuju rumah sakit Preah Ket Mealea, sebuah rumah sakit yang menurut informasi mereka menjadi tempat yang diduga terlibat dalam perdagangan organ. Rumah sakit itu terletak di pinggiran Phnom Penh, jauh dari keramaian, dengan pagar tinggi dan penjagaan ketat di setiap pintu. Mbah Gondo memimpin rombongan, dan dengan kemampuan luar biasa yang mereka miliki, mereka berhasil memasuki rumah sakit tersebut tanpa menarik perhatian. Dukun Siti,
yang memiliki kemampuan untuk berbaur dengan lingkungan sekitar, menyamar sebagai seorang perawat baru. Sedangkan Dukun Pramono dan Dukun Rini mengamati dengan seksama setiap gerakan yang ada, memastikan mereka tidak terdeteksi. Begitu berada di dalam rumah sakit, mereka segera merasakan ketegangan yang melingkupi tempat itu. Energi yang ada di sekitar mereka terasa gelap dan penuh dengan ketakutan. Dukun Sutarno merasakan gelombang aura yang sangat berat di sekitar ruang bawah tanah, yang tampaknya menjadi pusat dari aktivitas yang mencurigakan ini. Ada sesuatu yang tak beres di bawah tanah, kata Sutarno, wajahnya tampak serius. Di sana, kita akan menemukan apa yang kita cari. Dengan hati-hati, mereka menyusuri lorong-lorong rumah sakit yang terlihat steril dan profesional, namun penuh dengan ketegangan yang tak tampak di luar. Mereka menemukan banyak pintu terkunci dan ruang yang tampaknya tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Namun, dengan kemampuan mereka yang luar biasa, mereka berhasil membuka pintu yang mengarah ke ruang bawah tanah yang tersembunyi. Begitu memasuki ruang bawah tanah, mereka disambut dengan aroma apek dan gelapnya udara yang tak biasa. Di sudut ruangan, ada beberapa peti yang tampaknya mengandung sesuatu yang tak biasa. Mereka menemukan sejumlah besar dokumen, beberapa di antaranya berisi informasi tentang transaksi ginjal ilegal dan daftar nama-nama korban yang sudah diselamatkan dan dijadikan pendonor. Di antara tumpukan dokumen itu, mereka menemukan nama Joko, tercatat sebagai salah satu pendonor yang telah dioperasi beberapa bulan yang lalu. Di sana, mereka juga menemukan bukti yang lebih mengejutkan. Ternyata, rumah sakit ini bukan hanya tempat medis biasa, tetapi juga merupakan markas dari sebuah sindikat internasional yang mengoperasikan perdagangan organ secara ilegal, dengan pasien-pasien yang datang dari berbagai belahan dunia. Dukun Gondo memerintahkan mereka untuk mengumpulkan semua bukti yang ada di dalam ruangan itu. Dalam salah satu dokumen, mereka menemukan nama Suryo Santosa, seorang pengusaha besar yang dikenal memiliki pengaruh luas baik di Indonesia maupun di Kamboja. Nama ini tidak asing bagi Mbah Gondo. Ia segera menyadari bahwa Suryo adalah salah satu orang yang dicurigai sebagai otak di balik jaringan perdagangan organ ini. Ternyata, yang kita hadapi bukan hanya sekedar sindikat, tapi juga orang-orang berkuasa yang melibatkan banyak pihak, kata Mbah Gondo, matanya menyipit tajam. Suryo Santosa, pengusaha besar yang memiliki banyak koneksi, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Dengan bukti yang sudah mereka kumpulkan, para dukun memutuskan untuk menghadapi Tuan Ratana, dokter yang pertama kali menghubungi Joko. Mereka tahu bahwa Tuan Ratana pasti terlibat dalam jaringan ini, dan ia mungkin bisa mengungkapkan lebih banyak tentang siapa yang menjadi otak di balik perdagangan organ ini. Mbah Gondo memimpin mereka menuju ruang kerja Tuan Ratana. Begitu masuk, mereka merasakan suasana yang sangat tidak nyaman. Tuan Ratana tampak kaget melihat kedatangan mereka. Namun, Mbah Gondo sudah siap dengan semua pertanyaan yang akan diajukan. Kami tahu tentang perdagangan organ yang terjadi di sini, kata Mbah Gondo dengan suara tegas. Kamu harus memberi penjelasan yang jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Tuan Ratana terdiam sejenak, wajahnya terlihat cemas. Namun, ia tidak bisa lagi berbohong. Dengan berat hati, ia mulai mengungkapkan kebenaran tentang bagaimana ia terlibat dalam jaringan internasional ini. Ia mengakui bahwa ia hanya mengikuti perintah dari Suryo Santosa, yang membayar semua biaya operasional rumah sakit ini dan memaksanya untuk melakukan prosedur ilegal tersebut. Setelah mendapatkan pengakuan dari Tuan Ratana, Mbah Gondo semakin yakin bahwa Suryo Santosa adalah otak dari semua kejahatan ini. Mereka akhirnya berhasil menggali lebih dalam tentang cara-cara yang digunakan untuk memanipulasi pendonor, menyembunyikan bukti, dan memperjualbelikan organ manusia dengan harga tinggi. Semua ini adalah jaringan gelap yang melibatkan banyak pihak, mulai dari dokter, pengusaha, hingga oknum pejabat yang menjaga agar bisnis ini tetap berjalan. Dengan semua bukti yang terkumpul, para dukun akhirnya memutuskan untuk menghadapi Suryo Santosa. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang sangat berisiko, namun mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Kebenaran harus diungkap, dan mereka bertekad untuk membawa Suryo ke hadapan hukum, apapun yang terjadi. Setelah berhasil mendapatkan pengakuan dari Tuan Ratana, para dukun tahu bahwa mereka berada di ujung perjalanan mereka untuk mengungkap jaringan besar yang telah lama tersembunyi. Namun, meskipun bukti sudah terkumpul, mereka menyadari bahwa kebenaran yang mereka gali ini akan membawa mereka ke suatu tempat yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Suryo Santosa, pengusaha kaya yang mereka cari,
Ternyata tidak hanya sekedar orang yang berbisnis dengan perdagangan organ. Ia adalah bagian dari jaringan internasional yang melibatkan banyak negara dan tokoh berpengaruh. Dengan informasi yang mereka dapatkan dari Tuan Ratana, Mbah Gondo memutuskan untuk segera melacak Suryo Santosa. Mereka menyadari bahwa Suryo adalah sosok yang sangat berpengaruh, dan tidak mudah untuk menemukannya begitu saja. Namun, para dukun tahu betul bagaimana cara mereka bekerja, menggunakan kekuatan spiritual dan ilmu yang telah diwariskan turun-temurun. Dukun Pramono, yang memiliki kemampuan untuk melihat jejak energi, mulai merasakan adanya ketegangan yang sangat kuat di sekitar Suryo. Dia bukan hanya pengusaha biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, ujar Pramono dengan wajah serius. Jejak energi yang saya lihat menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan kekuatan yang lebih gelap. Mbah Gondo mengangguk. Kita harus berhati-hati. Suryo ini bukan orang biasa. Dia bukan hanya sekedar pengusaha, dia juga terlibat dalam dunia yang lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Para dukun mulai melakukan pemetaan energi di sekitar rumah sakit dan beberapa tempat yang diketahui sering dikunjungi oleh Suryo. Dengan kemampuan mereka dapat merasakan aura yang ada di setiap sudut, dan mereka mulai menemukan petunjuk-petunjuk yang lebih jelas tentang keberadaan Suryo. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, Dukun Rini, yang terkenal dengan kemampuannya meramal dan membaca garis takdir, akhirnya mendapatkan sebuah penglihatan yang mengarah pada sebuah villa mewah di pinggir Phnom Penh. Villa itu dikelilingi oleh pagar tinggi dan keamanan ketat. Ini tempatnya, kata Rini, matanya terpejam sejenak, menenangkan dirinya setelah menerima petunjuk dari alam semesta. Mbah Gondo segera memerintahkan tim untuk pergi ke villa tersebut. Mereka tahu bahwa disinilah Suryo kemungkinan besar bersembunyi, dan disinilah mereka akan menemukan lebih banyak bukti tentang operasi gelap yang sedang berlangsung. Dengan hati-hati dan penuh perhitungan, para dukun mendekati villa mewah tersebut. Pagar tinggi dan penjagaan ketat membuat mereka harus berpikir lebih jeli. Mereka memutuskan untuk tidak langsung menyerbu masuk, melainkan untuk memanfaatkan kemampuan mereka yang lebih halus. Kemampuan untuk menyusup tanpa terlihat. Dukun Siti menyamar sebagai pekerja kebersihan, sementara Dukun Rini dan Dukun Pramono mempersiapkan diri dengan mantra untuk merasakan energi di sekitar villa. Mbah Gondo memimpin mereka melalui gerbang belakang yang kurang terjaga. Mereka masuk ke dalam villa dengan tenang, menggunakan kekuatan spiritual untuk menghindari deteksi. Begitu berada di dalam, mereka menemukan sebuah ruangan besar yang tampaknya digunakan untuk pertemuan rahasia. Ada meja besar yang tertutup dengan berbagai dokumen yang menunjukkan transaksi-transaksi ilegal terkait perdagangan organ. Di meja itu, mereka menemukan bukti yang mengejutkan, dokumen yang mencatat nama-nama pendonor, pasien yang menerima organ, serta harga yang dibayar untuk setiap ginjal yang diperdagangkan. Ternyata, Suryo Santosa telah menjalankan bisnis ini selama bertahun-tahun, dengan jaringan yang melibatkan rumah sakit di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setelah mendapatkan bukti yang cukup, para dukun tahu bahwa mereka harus segera berhadapan dengan Suryo. Namun, mereka juga menyadari bahwa ini adalah saat yang penuh bahaya. Suryo Santosa adalah seorang pria yang sangat berkuasa, dan dia pasti memiliki banyak orang yang siap melindunginya. Tetapi, Mbah Gondo sudah terlanjur merasa bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Suryo tidak mudah ditemukan, tetapi berkat kemampuan luar biasa para dukun, mereka berhasil melacaknya ke sebuah ruang rahasia di dalam villa itu. Begitu mereka memasuki ruang tersebut, Suryo Santosa sudah menunggu mereka, dengan senyuman yang penuh penghinaan. "Kalian pikir bisa menghentikan bisnis saya?" tanyanya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Mbah Gondo tetap tenang. "Kami sudah tahu semua yang kamu lakukan, Suryo. Kami sudah mengumpulkan semua bukti tentang kejahatanmu. Tidak ada tempat untukmu lagi." Suryo tertawa kecil. "Bukti? Semua ini sudah terlambat. Kamu pikir siapa yang akan percaya pada cerita kalian? Aku memiliki banyak orang yang berkuasa di belakangku. Bahkan, kalian tidak tahu betapa dalamnya aku sudah terlibat dengan para pejabat tinggi." Mbah Gondo menghela napas, kemudian berkata, "Suryo, semua kekuasaanmu itu tidak akan bisa melindungimu. Kamu tidak bisa lari dari keadilan yang akan datang." Dengan bantuan mantra dan kekuatan spiritual, para dukun mulai mengaktifkan energi yang mereka bawa. Mereka menutup semua pintu keluar dan mulai membuat lingkaran perlindungan untuk menghadapi Suryo. Mbah Gondo merapal mantra,
Sementara dukun lainnya berfokus untuk memblokir segala bentuk serangan gaib yang mungkin datang dari Suryo. Saat konfrontasi berlangsung, Suryo akhirnya mulai mengungkapkan lebih banyak tentang jaringan gelap yang ia jalankan. Ia menyebutkan nama-nama penting yang terlibat dalam kejahatan ini, dari dokter-dokter terkenal hingga politisi yang membantu melindungi operasi mereka. Namun, sebelum Suryo bisa lebih jauh mengungkapkan semuanya, Dukun Pramono merasakan sebuah energi yang sangat kuat mulai menyeruak, sesuatu yang lebih besar dari Suryo, yang tampaknya benar-benar mengendalikan segala sesuatunya dari balik layar. Suryo hanyalah pion kecil dalam permainan ini, kata Pramono dengan suara rendah. Ada seseorang yang jauh lebih besar di belakangnya. Ini adalah petunjuk yang sangat mengkhawatirkan. Ternyata, Suryo Santosa hanya bagian kecil dari suatu jaringan yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Para dukun tahu bahwa mereka baru saja membuka lapisan pertama dari misteri yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Setelah berhasil mengungkap bahwa Suryo Santosa hanyalah bagian kecil dari jaringan perdagangan organ yang lebih besar, para dukun merasa bahwa perjalanan mereka semakin berat. Suryo telah mengakui kejahatannya dan mengungkapkan beberapa nama besar yang terlibat dalam sindikat tersebut. Namun, di balik pengakuan itu, ada satu hal yang lebih mencengangkan. Dalang sebenarnya masih bebas dan mengendalikan seluruh jaringan ini dari balik layar. Para dukun yang sudah lama terlatih dalam menghadapi dunia yang lebih gelap dari sekadar yang tampak di permukaan, merasa bahwa mereka telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya. Namun, Mbah Gondo tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka telah mengungkap terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Setelah konfrontasi dengan Suryo, para dukun merasa sebuah kekosongan yang mendalam. Meskipun mereka telah mendapatkan banyak informasi, mereka tahu bahwa ada harga yang harus dibayar atas kebenaran yang mereka ungkap. Banyak nyawa yang telah menjadi korban dalam perdagangan organ ini, dan di dalam hati mereka, para dukun merasa bahwa keadilan yang mereka bawa belum cukup. Mbah Gondo merenung sejenak di ruang tamu rumah sewa mereka, menatap dokumen-dokumen yang penuh dengan bukti transaksi ilegal. Ini semua harus dihentikan, gumamnya. Tetapi kita juga harus memahami bahwa kita sedang melawan kekuatan yang sangat besar. Mereka sudah berakar dalam dunia ini selama bertahun-tahun. Mbah Gondo mengumpulkan para dukun untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka telah mengidentifikasi bahwa Suryo Santosa adalah pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar. Mereka juga mengetahui bahwa ada individu-individu berpengaruh yang melindungi jaringan ini, mulai dari politisi hingga pejabat tinggi yang terlibat dalam bisnis kotor tersebut. Namun, ada satu nama yang mencuat dari pengakuan Suryo, seorang pria bernama Hendrik Tan, seorang pengusaha yang dikenal luas di dunia medis, dan memiliki hubungan erat dengan pejabat-pejabat tinggi di beberapa negara. Menurut informasi yang mereka peroleh, Hendrik adalah orang yang menyokong seluruh jaringan perdagangan organ ini dengan uang dan koneksi yang sangat besar. Mereka ini seperti bayangan yang sulit ditangkap, ujar Dukun Siti, yang selama ini ahli dalam menjalin hubungan dengan dunia gaib. Hendrik Tan ada di balik semua ini, tapi dia sangat licin. Tidak mudah untuk mendekatinya. Para dukun sepakat bahwa mereka harus segera menemukan Hendrik Tan dan menghentikan seluruh operasi ini. Namun, Mbah Gondo tahu betul bahwa ini bukanlah tugas yang mudah. Kita harus menghadapinya dengan hati-hati, karena kita bukan hanya melawan orang biasa, tetapi kekuatan yang sangat besar, kata Mbah Gondo. Dengan keberanian yang baru, para dukun memutuskan untuk menemui Hendrik Tan, namun mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih berisiko tinggi. Hendrik bukanlah orang yang mudah dijangkau. Dia selalu berada di balik layar, mengendalikan banyak orang tanpa terdeteksi. Mereka pun merencanakan untuk menyusup ke salah satu pertemuan rahasia Hendrik di sebuah gedung mewah yang terletak di luar kota. Di malam yang penuh ketegangan, para dukun akhirnya berhasil memasuki gedung tersebut. Mereka tidak hanya membawa kekuatan spiritual mereka, tetapi juga keberanian yang semakin membara setelah mengetahui betapa banyaknya nyawa yang telah mereka selamatkan dan yang masih bisa diselamatkan jika mereka berhasil menggulingkan sindikat ini. Namun, begitu memasuki gedung tersebut, mereka disambut oleh atmosfer yang sangat menegangkan. Dukun Pramono, yang memiliki kemampuan membaca energi, merasakan adanya ancaman yang sangat kuat. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, ujarnya dengan cemas. Kita sedang dipantau. Mereka tahu kita akan datang. Para dukun mulai menyadari bahwa Hendrik Tan tidak hanya memiliki koneksi kuat di dunia bisnis, tetapi juga dalam dunia gelap yang lebih misterius. Mereka berhadapan langsung dengan Hendrik di ruang pertemuan yang terlihat mewah namun penuh dengan simbol-simbol yang tak kasat mata.
Hendrik Tan menyambut mereka dengan senyuman sinis, dan sikapnya yang penuh penghinaan. "Apa yang kalian harapkan bisa kalian temukan di sini?" tanya Hendrik dengan nada merendahkan. "Kalian pikir kalian bisa menghentikan bisnis saya hanya dengan menggunakan mantra-mantra kuno? Kalian bukan lawan saya. Aku sudah berada di atas hukum dan kekuasaan kalian." Mbah Gondo menatap tajam ke arah Hendrik. "Kekuasaanmu tidak akan bisa melindungimu selamanya. Kejahatan yang kau lakukan akan terbongkar, Hendrik. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kebenaran selamanya." Di saat yang penuh ketegangan itu, Dukun Rini merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jauh lebih besar dari Hendrik Tan sendiri. "Ada kekuatan yang lebih kuat di balik semua ini," bisiknya. "Bukan hanya Hendrik yang terlibat, ada sesuatu yang lebih dalam yang mengendalikan semua ini." Hendrik tertawa kecil. "Kalian hanya mengungkap bagian kecil dari apa yang terjadi di dunia ini. Tapi aku tidak takut. Kalian tidak akan mampu menghentikan sesuatu yang sudah begitu besar." Para dukun menyadari bahwa mereka hanya baru saja memecahkan sebagian kecil dari teka-teki besar ini. Meskipun mereka berhasil menghadapi Hendrik dan menggagalkan sebagian besar operasinya, mereka tahu bahwa ada jaringan yang lebih besar yang harus dihancurkan. Kejahatan yang mereka hadapi tidak hanya datang dari satu orang, tetapi dari kekuatan yang tersembunyi di balik dunia yang lebih gelap. Dengan keberhasilan ini, mereka merasa lebih dekat dengan tujuan mereka, tetapi harga yang harus dibayar semakin jelas. Joko masih dalam kondisi yang sangat kritis, dan meskipun mereka telah mengungkapkan banyak kebenaran, mereka tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Kebenaran yang lebih besar dan lebih menakutkan masih menunggu untuk ditemukan. Setelah pertemuan yang menegangkan dengan Hendrik Tan, para dukun tahu bahwa meskipun mereka telah berhasil menggulingkan sebagian dari jaringan ini, mereka masih harus menghadapi lebih banyak rintangan. Kejahatan ini tidak akan berhenti begitu saja. Tetapi satu hal yang pasti, mereka telah melangkah lebih jauh dari yang mereka bayangkan, dan mereka tidak akan mundur sebelum semuanya terungkap. Kebenaran yang lebih besar, dan kekuatan yang lebih gelap, menunggu mereka di depan. Namun, bagi Mbah Gondo dan para dukun lainnya, ini adalah perjalanan yang harus mereka selesaikan, apapun yang terjadi. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Hendrik Tan, para dukun merasa mereka telah mencapai titik balik. Mereka telah menghadapi salah satu otak dari sindikat perdagangan organ yang sangat berbahaya, namun mereka menyadari bahwa ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Meskipun mereka berhasil mengungkap banyak kebenaran, mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Namun, perjalanan ini telah membawa mereka lebih dekat pada satu tujuan, menyelamatkan Joko, anak dari keluarga yang sudah begitu lama menunggu kabar, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik bisnis gelap ini. Kebenaran yang lebih besar, lebih menakutkan, dan lebih menghancurkan. Para dukun kembali berkumpul di rumah sewa mereka. Keadaan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan, kini terasa sedikit lebih tenang, namun rasa lelah yang mendalam menghantui mereka semua. Setiap langkah yang mereka ambil seolah memberi mereka lebih banyak beban, tetapi juga membuka jalan menuju kebenaran yang harus diungkap. Mbah Gondo menatap para dukun satu persatu. "Kita telah berjalan jauh. Kita telah menghadapi begitu banyak hal, dan kini kita semakin dekat dengan tujuan kita. Namun, kita tidak bisa lengah. Kita harus terus maju. Apa yang kita hadapi ini jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka akan mencoba menghentikan kita dengan segala cara. Tetapi kita tidak boleh mundur. Kita sudah berada di jalan yang benar." Para dukun saling memandang. Mereka tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Gondo. Mereka telah mengungkap begitu banyak hal, namun mereka juga tahu bahwa mereka harus membayar harga yang sangat tinggi untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih besar. Mereka tidak bisa berhenti sekarang. Meskipun sindikat ini telah dihentikan sebagian, Joko masih dalam keadaan yang sangat kritis. Para dukun tidak bisa melupakan wajah Joko yang begitu rapuh, yang terluka oleh pengkhianatan sistem yang ada. Ia adalah simbol dari keberanian dan pengorbanan, yang dipaksa menjalani sesuatu yang sangat besar karena kebutuhan ekonomi dan ketidaktahuan. Joko adalah alasan utama mereka berada di sini. Ketika mereka memulai perjalanan ini, mereka tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga berusaha menyelamatkan seseorang yang begitu murni hatinya. Joko bukan hanya korban, tetapi juga menjadi pahlawan yang tidak pernah diminta untuk menjadi pahlawan. Ia adalah lambang perjuangan tanpa pamrih,
meskipun ia harus membayar harga yang sangat mahal. Bu Siti, ibunya, akhirnya datang ke Phnom Penh untuk menemui anaknya setelah berbulan-bulan tidak ada kabar. Ketika ia melihat Joko yang terbaring lemah, tubuhnya penuh bekas luka, hati Bu Siti hancur. Namun, meskipun hatinya teriris, ia tahu bahwa ia harus kuat. Bu Siti memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang, meski air mata mengalir deras dari matanya. Joko anakku, maafkan ibu, isak Bu Siti. Ibu tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi sekarang kita sudah bersama, kita akan berjuang untuk hidupmu. Joko membuka matanya yang lemah dan tersenyum, meskipun senyum itu tampak sangat dipaksakan. Ibu, aku baik-baik saja, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Keadaan Joko semakin memburuk, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh para dukun adalah untuk masa depannya, dan untuk masa depan keluarganya. Ia hanya berharap agar semuanya segera berakhir dengan kebenaran yang dapat membebaskan banyak nyawa dari cengkeraman sindikat ini. Para dukun mulai merenung tentang perjalanan mereka. Mereka telah melihat begitu banyak penderitaan, kejahatan, dan kebohongan, tetapi mereka juga telah menyaksikan keberanian yang luar biasa dari seorang pemuda seperti Joko, dan juga dari diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa, meskipun mereka memiliki kemampuan spiritual yang luar biasa, tidak ada yang lebih kuat daripada tekad manusia untuk melawan ketidakadilan. Joko telah mengajarkan kita banyak hal, kata Mbah Gondo, suaranya penuh dengan kesedihan, tetapi juga kebanggaan. Keberanian bukan hanya tentang melawan musuh yang tampak. Keberanian sejati adalah tentang bertahan dan berjuang untuk orang yang kita cintai, bahkan ketika dunia tampak berusaha menghancurkan kita. Setiap dukun yang ada di ruangan itu mengangguk. Mereka telah menghadapi bahaya, menghadapi ancaman dari para pejabat berkuasa dan individu-individu yang sangat berbahaya, namun mereka tidak mundur. Mereka telah menunjukkan bahwa kebenaran, meskipun sering disembunyikan, selalu menemukan jalannya. Mbah Gondo tahu bahwa apa yang mereka hadapi belum selesai. Bahkan meskipun mereka telah berhasil mengungkap banyak hal, mereka masih harus menghadapi dalang utama yang mengendalikan semua kekuatan ini, seseorang yang berada jauh di atas Suryo Santosa dan Hendrik Tan. Mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan yang panjang, dan mereka harus melangkah dengan hati-hati. Namun, di tengah perjalanan mereka, Mbah Gondo juga menyadari bahwa ada hal yang jauh lebih besar dari sekadar mengungkapkan kebenaran, yaitu keadilan. Mereka tidak hanya berjuang untuk menghentikan sindikat ini, tetapi juga untuk membawa keseimbangan kembali ke dunia yang telah terdistorsi oleh kejahatan ini. Ini bukan hanya tentang membongkar jaringan ini, tapi juga tentang memberikan harapan kepada mereka yang telah menjadi korban, kata Mbah Gondo dengan tegas. Kita harus memastikan bahwa kebenaran tetap hidup, dan kita harus memberikan keadilan kepada mereka yang sudah kehilangan begitu banyak. Dengan keberanian yang baru, para dukun memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, menghadapi dalang utama dan memastikan bahwa perdagangan organ ini benar-benar dihentikan. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi lebih banyak rintangan dan bahaya, namun tekad mereka untuk menyelamatkan Joko dan ribuan nyawa lainnya lebih kuat daripada ketakutan. Di akhir cerita ini, mereka menyadari bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan pengorbanan, ada satu pelajaran hidup yang sangat berharga, kebenaran dan keadilan, meskipun sulit dan penuh perjuangan, selalu pantas diperjuangkan. Dan itu adalah pelajaran yang tak pernah bisa dilupakan oleh para dukun sakti ini. Mereka melangkah maju dengan hati yang penuh harapan, membawa misi yang jauh lebih besar dari sekadar keadilan untuk diri mereka sendiri. Mereka membawa harapan bagi dunia yang lebih baik.